Gimana kalau bisa kita cari case yang bisa beresin utang? Hai guys, balik lagi ke Curhat Duit, episode keempat, Curhat Duit, tempat kalian curhat soal duit. Nah, kali ini gue akan bahas soal gimana caranya kita bisa beresin utang. Salam kenal kok, nama gue. Nah, umur gue sekitar 30-an. Dia ini seorang karyawan swasta, punya penghasilan sekitar 12 juta per bulan. Nah, dia ngerasa nih, setiap bulan gue ngerasa dicekek terus secara finansial. Nah, semua berawal ketika gue dapat gaji segini. Mungkin gajinya sedikit, terus dia pakai buat foya-foya. Gajinya naik lagi, dia pakai lagi untuk foya-foya. Jadi setiap kali gajinya naik, dia ngerasain lifestyle-nya naik juga nih. Nah, alhasil sekarang jumlah utang gue cukup gede nih. Utang kartu kredit gue nyampe 20 juta, sedangkan KTA gue sekitar 8 juta. Nah, dia nggak bilang utangnya itu untuk apa. Tapi berarti total utangnya adalah 28 juta, penghasilannya 12 juta. Setiap gajian berasa kalau gaji gue kecil banget nih karena harus bayar utang-utang gue tersebut. Kira-kira Ko Philip punya tips nggak supaya cicilan gue lunas tanpa harus merasa dicekek setiap bulannya? Thanks kok. Oke, case-nya berarti utang totalnya adalah 28 juta. 20 juta di kartu kredit, 8 juta di KTA. Gajinya cuma 12 juta. Oke, sebenarnya kalau misalkan kalian pengen beresin utang, itu ada dua cara. Yang pertama adalah debt snowball, yang kedua adalah debt avalanche. Nah, debt snowball itu apa sih? Kalau misalkan kalian punya utang di beberapa kayak case yang ini, punya kartu kredit, punya KTA, atau mungkin punya utang-utang yang lain, kalian fokus di utang yang jumlahnya paling kecil secara nominal. Nah, kalau misalnya di case yang tadi, antara 20 juta sama 8 juta, berarti dia fokus di 8 juta dulu. Kalau misalkan debt avalanche, berarti dia fokus di utang dengan bunga yang paling tinggi. Nah, kita lihat nih, tadi kan utangnya dua ya, satu kartu kredit, satu KTA. Nah, biasanya utang kartu kredit itu sekitar 2,25% per bulan. KTA itu range antara sekitar 0,9 sampai sekitar 2% juga. Nah, biasanya kalau misalkan kalian mau fokus di utang yang bunganya paling tinggi, berarti utang yang kartu kredit dulu aja nih beresin. Kalau misalkan gua akan fokus dulu di debt snowball. Jadi utang yang paling kecil dulu nih nominalnya 8 juta, baru abis itu next utang yang jumlahnya lebih gede. Berarti 20 juta kan? Berarti fokus untuk beresin KTA-nya dulu. Berarti yang kartu kredit kamu bisa bayar minimalnya dulu. Supaya kamu bisa fokusin duit kamu semuanya beresin dulu KTA-nya dulu. Kenapa gue lebih milih debt snowball dibanding debt avalanche? Karena gini, kita adalah seorang manusia yang butuh small win setiap kali. Setiap kali kita beres satu utang, kita akan ngerasa kita mencapai sesuatu sebenarnya. Kita akan ngerasa sukses paling nggak. Nah, dengan kayak begitu, kita akan dengan lebih senang hati untuk kita nerusin nih, abis ini mau ngapain lagi ya, dibanding kamu fokus sama utang yang paling gede dulu. Misalkan, utang yang paling gede dulu, kapan habisnya? Nggak beres-beres nih. Dari awal tahun sampai akhir tahun masih beresin utang yang ini dulu. Nah, kadang-kadang di tengah perjalanan kita udah capek, akhirnya lu nggak mau beresin utang lagi. Nah, makanya kalau misalkan gue punya pilihan, beresin yang kecil dulu, dan lu beresin pelan-pelan satu persatu, baru setelah itu beresin utang yang kedua. Terus kalau ada utang lagi gimana kok? Kenapa lu harus ngutang lagi? Gak usah ngutang lagi. Oke, kalau misalkan lu harus ngutang terus-terusan, berarti cash flow lu tuh masalah. Benerin dulu cash flow lu. Apakah lifestyle lu terlalu mewah? Lifestyle lu terlalu mewah? Atau memang lu butuh uang karena sesuatu. Mungkin lu butuh uang emergency karena orang tua lu butuh pengobatan, atau ternyata anak lu butuh sekolah. Itu beda cerita, ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk mewah-mewahan, ya nggak usah lah ya. Udah, itu adalah lifestyle kalian. Oke, jadi kurang lebih kalian dapat gambaran soal gimana cara beresin utang kan? Nah, berarti sekarang kalian bisa fokus untuk beresin utang, baru mulai habis itu investasi lah, apapun segala macam. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau pengen bahas kasus apa, kalian bisa tulis di komen di bawah ini, atau mungkin bisa juga mampir ke Instagram gua di Philip Mulyana. Nah, kalian bisa tanya di situ, Curhat Duit, tempat kalian curhat soal duit. Gua Philip Mulyana signing off. Thank you.